Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya MT Rizky Munandar, NIM 11902017. Baiklah, saya di sini akan sedikit mengupas makalah yang berjudul Pembelajaran Bahasa Arab untuk Mutaqaddimin. Pertama, saya akan membahas tentang hakikat pembelajaran membaca bahasa Arab bagi mutaqaddimin. Di sini ada dua poin, yakni qiraah dan thola'ah. Pada dasarnya, kata membaca dalam bahasa Arab sepadan dengan kata qiraah dan muthola'ah. Qiraah lebih menekankan pada aspek kelancaran membaca yang meliputi ketepatan penyebutan makhrijul huruf, pelafalan panjang pendek huruf dan harkatnya, serta kesesuaian intonasi dengan tanda baca tersebut. Adapun muthola'ah adalah membaca yang menekankan pada aspek analisis dan pemahaman terhadap apa yang ia baca. Memahami berarti memperoleh informasi dari bacaan tersebut dan mampu menghasilkan ide-ide lalu menyampaikannya baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis atau melalui lisan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa qiraah dan muthola'ah adalah dua komponen yang harus ada dalam pembelajaran membaca, khususnya bagi mutaqaddimin atau tingkat lanjutan. Berikutnya ialah tujuan pembelajaran membaca bahasa Arab bagi mutaqaddimin. Sejatinya, tujuan utama pembelajaran membaca dalam bahasa Arab adalah mampu membaca teks-teks Arab dengan fasih, menterjemahkannya, dan memahaminya dengan baik. Pembelajaran membaca bagi mutaqaddimin lebih mengedepankan tiga hal, yaitu siswa mampu membedakan ide pokok dan ide penunjang, memahami isi bacaan, dan menyampaikan ulang isi bacaan tersebut dengan bahasanya sendiri. Selanjutnya, metode pembelajaran membaca bahasa Arab bagi mutaqaddimin. Di sini ada dua poin, yakni yang pertama, membaca nyaring atau qiraah jahriyah, dan yang kedua, membaca dalam hati atau qiraah samitah. Qiraah jahriyah ialah membaca dengan menyuarakan atau melafalkan simbol-simbol tertulis berupa kata-kata atau kalimat yang ia baca. Tujuannya ialah agar siswa mampu melafalkan bacaan dengan baik sesuai dengan sistem bunyi dalam bahasa Arab tersebut. Yang kedua ialah membaca dalam hati atau qiraah samitah. Membaca dalam hati atau diam ialah membaca dengan cara memandang saja, tanpa bersuara atau tanpa menggerakkan bibir. Kalimat yang tertulis diubah menjadi makna atau gagasan pada pikiran si pembaca tersebut. Tujuannya membaca jenis ini ialah agar siswa mampu menguasai isi bacaan dan memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dalam waktu yang relatif sangat singkat. Yang terakhir ialah strategi pembelajaran membaca bahasa Arab bagi mutaqaddimin. Di sini ada 5 poin. Poin yang pertama ialah qiraah muwajjahah. Ialah strategi pembelajaran yang ditujukan untuk mempelajari teks-teks wacana dengan bantuan beberapa pertanyaan ataupun skema-skema. Sedangkan yang kedua ialah mudzakaratul al-talamid. Strategi ini bertujuan meningkatkan keaktifan dan keberanian siswa untuk mencari tahu sendiri dengan mempertanyakan hal-hal yang belum dipahami
dari materi yang sedang disampaikan. Yang ketiga ialah akhziyat al-nas. Strategi membaca ini lebih mendorong siswa untuk aktif belajar dan sekaligus mengajarkannya kepada siswa yang lain. Yang keempat ialah takhsis jama'i. Strategi ini menuntut adanya kerjasama tim yang baik sehingga dapat membantu siswa menjadi akrab dan saling berinteraksi dan bertukar gagasan dalam memahami ide cerita. Yang kelima ialah tartibal nas. Strategi ini digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami teks-teks bahasa Arab. Strategi ini diperuntukkan untuk siswa yang sudah mengenal struktur kalimat dalam bahasa Arab, khususnya bagi mutaqaddimin atau tingkat lanjutan yang sudah menguasai strategi atau sudah menguasai pembelajaran bahasa Arab dari awal. Kesimpulan, pembelajaran membaca bagi mutaqaddimin lebih menitik beratkan kepada pemahaman siswa terhadap isi bacaan tersebut dan kemampuan menyampaikan kembali informasi secara lisan atau tulisan. Informasi dari teks-teks dikembangkan dengan menggunakan gaya dan gramatika yang dimiliki siswa tersebut. Jadi, bagi siswa yang sudah berada di fase mutaqaddimin atau fase lanjutan, ia harus mampu membaca teks yang sudah disediakan dengan pemahamannya sendiri, serta mampu menjelaskan atau menyampaikan isi yang terdapat dalam teks tersebut menggunakan bahasanya sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.